Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi setiap pagi di pukul 6.30. Dan hari ini spesial Jumat Berkah karena setiap hari Jumat ada sesi couple planner bersama siapa? Bersama Teh Indari dan Kang Deki. Masya Allah. Ya, Entah apakah hari ini akan ada sesi termehek-mehek. Katanya setiap hari Jumat itu pasti mengandung bawang. Tapi kita lihat apakah ini hati yang jelas mengandung bawang atau tidak. Pasti setiap hari Jumat itu banyak sekali ilmu yang bisa dipelajari. Dan kadang saya itu kalau setiap hari Jumat, kenapa sih baru kalau main sesi couple trainer sekarang gitu ya. Tapi oke, namanya juga belajar ya Teh. Nah ibu-ibu, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia selalu. Juga otot belajarnya nggak pernah kendor. Karena siapa? Karena kenapa? Karena Teh Indari selalu bikin kita ingetin harus otot belajarnya kuat. Dan alhamdulillah nih sudah ada merah putih, yang putih ya ini. merah Teh putih. Indari bersama Kang Deki sudah hadir di depan layar kaca dan katanya ini mau langsung ya streaming ke Facebook. Masya Iya, Allah. ke fanpage. Teteh, Kang Deki. Oh, ke fanpage. Teteh, Kang Deki, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Temanya berbeda tapi tidak bertengkar, sama kayak bajunya Teteh. Kita jarang lihat Kang Deki pakai baju merah, tapi Teteh setiap hari merah. Tapi nggak gara-gara beda warna bertengkar kan Teh ya, malah semakin hari kita ngelihatnya semakin, kalau anak sekarang tuh bilangnya banget sih gitu. Karena aku nih lagi belajar begini karena Teteh sekarang lagi mulai hot sama yang para milenial, jadi bahasanya tuh mulai dipelajari. Nah Teteh, gimana? Kita udah tahu banget, Teteh udah sering bilang Teteh dan Kang Deki itu beda banget, tapi nggak bertengkar. Masya Allah. Mangga Teh langsung, Kang Deki juga mau mangga. Ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman di fanpage ya. Hari ini saya sudah mulai untuk live di fanpage. Jadi saya atur jadwalnya. Pagi-pagi saya akan live di fanpage. Kalau sore saya akan live di YouTube. Itu mengurangi tambahan kerja saya. Jadi ada banyak hal yang harus saya kerjakan, tapi saya mencoba untuk bikin ini multitasking. Jadi sekali di sini sekalian sama yang di sini juga gitu. Jadi dua-duanya dapat. Dan kalau ngomongin tentang pernikahan, sebenarnya ini sudah jadi wacana ya. Sudah jadi wacana kita bahwa kita itu pengen banget mulai mengedukasi bukan saja di urusan bisnis tapi juga di urusan pernikahan. Dan ini sudah dicoba di IIDB Networking. Sekarang saya langsung lanjut juga ke fanpage. Dan itu adalah menjadi topik yang sangat seksi saat ini. Di kala pandemi banyak sekali teman-teman perempuan yang mereka mengalami keretakan pernikahan ya. Apa itu masalahnya itu dari misalnya ekonomi ya, atau perbedaan karakter yang begitu terlihat nyata saat 24 jam barengan. Ya, jadi kan di masa pandemi ini, kalau sekarang sih udah sangat longgar ya, tapi waktu 2 tahun kemarin itu bisa dibilang yang awalnya cuman ketemu sama suaminya itu dari pagi saja sampai pagi dan sore ke malam. Di masa pandemi suaminya work from home. Kemudian akhirnya jadi ketahuan, oh jadi gini ya karakter suaminya itu ya. Lalu kemudian suaminya juga bilang, oh jadi seperti ini ya sehari-hari istrinya. Akhirnya terjadilah perbedaan-perbedaan yang si suaminya nggak suka istrinya begitu, si istrinya nggak suka suaminya begitu. Yang terjadi bukan menyatukan perbedaan itu atau memperbaiki hal yang berbeda itu, bukan diperbaiki sebetulnya ya, menyatukan ya. Yang terjadi malah berantem gitu. Maka bisa dibilang perceraian itu naik 180% di masa pandemi. Dan itu semua dikarenakan seringnya bertemu.
kalau saya malah happy sering ketemu itu. Sekarang suami saya udah hampir 3 tahun ini punya bisnis sendiri, yaitu bisnis furniture. Malah saya itu sering banget, ayah jangan lama ya di kantor sana, jangan lama ya. Saya pengennya terus aja barengan gitu ya. 24 jam itu tidak cukup ya dengan suami. Nah ini di pandemi justru 24 jam itu malah bikin retak. Saya dan suami itu berbeda banget ibu-ibu, dan pernah saya ceritakan juga sebelumnya. Secara keilmuan agama pun kami jauh ya. Kang Deki itu melihat saya itu apa ya, waktu pertama kali itu bahkan tidak pernah bermimpi punya istri seperti saya yang pakai kerudungnya itu sangat tidak elok gitu ya. Kalau gayanya itu apa ya, kerudung lepet gitu ya. Pokoknya Kang Deki itu ikhwan banget, besar di lingkungan pesantren ya. Terus kemudian juga memang senang dengan menimba ilmu agama, sedangkan saya adalah seorang perempuan yang ambisius, kemudian juga wanita karir, dan pasti punya banyak sekali perbedaan. Saya itu pengennya bergerak cepat. Kalau urusan duniawi nih ya, kalau Kang Deki ini bisa dibilang itu selalu banyak pertimbangan ketika akan memutuskan satu hal. Jadi itu saja sudah sangat berbeda antara kami. Tapi alhamdulillah kami sudah 14 tahun menikah. Tepatnya 8 Agustus kemarin ya 14 tahun. Dan saya pernah bilang ke teman-teman, kami cuma 4 kali miskom, 4 kali miskomunikasi selama 14 tahun. Tapi nggak bertengkar. Jadi bisa dibilang kami nggak bertengkar gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya itu selama 14 tahun itu Kang Deki melotot gitu matanya ke saya, itu nggak ada. Malah saya yang harus menyesuaikan diri dengan Kang Deki ini beberapa hari yang lalu ya. Baru beberapa hari yang lalu saya tuh bangunin Kang Deki, karena saya biasanya bangun lebih awal, kemudian saya biasanya sholat tahajud, baca Quran, terus bangunin Kang Deki gitu kan. Oh, Kang Deki udah bangun gitu kan, bangun. Terus kemudian menjelang subuh, Kang Deki nanya ke saya, Amar udah bangun belum gitu. Maksud saya adalah Amar itu dibangunkan sama Kang Deki gitu kan, bukan dibangunkan lagi sama saya gitu. Belum. Terus saya nggak tahu tuh ya kalau saya ternyata agak ngegas. Gimana Ay? Kata aku teh, bukannya sama ayah gitu. Langsung Kang Deki bilang, kok ngegas, cuman gitu aja gitu kan. Jadi mungkin kalau suami yang lain lihat saya begitu, lihat istrinya ngegas kayak begitu, langsung balik ngegas. Kalau Kang Deki enggak, kok ngegas sih gitu. Lalu saya mikir, oh iya ya, tadi saya ngegas ya. Agak siang-siang, kemudian saya bilang sambil meluk Kang Deki, ayah maaf ya tadi bunda ngegas gitu ya. Dan itu Masya Allah ya, enggak kebayang sama sekali, atau enggak nyadar kalau saya itu ngegas loh sama Kang Deki. Masya Allah, itulah peran Kang Deki yang kami itu berbeda. Cara bicara saja berbeda. Nanti teman-teman akan lihat ya, ini di fanpage ya, sudah ada 8 orang yang lihat. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman setiap pagi akan ketemu dengan saya dengan berbagai rutinitas ilmu yang nanti saya akan sharingkan. Nanti teman-teman di fanpage akan lihat Kang Deki dengan lembutnya kalau menyatakan sesuatu atau ngomong sesuatu, bahkan suka nanya, suara saya kedengeran nggak? Tapi kalau saya gitu ya, udah nggak perlu pakai mic lagi, saya suaranya udah ngegas aja kayak begitu. Bahkan Kang Deki bilang, Bunda bisa nggak diturunkan volumenya? Itu kayak orang lagi bentak loh, katanya gitu. Oh gitu ya? Tapi ya susah juga ya. Sampai Kang Deki itu pernah beliin saya mic mikrofon untuk sini. Bunda nggak usah ngegas kalau ngomong, katanya gitu. Pelan-pelan juga kedengerannya nyaring gitu. Tetap aja gitu ya. Malah saya nggak perlu, nggak usah pakai mikrofon kayak gitu aku mah gitu. Ya itulah perbedaan kami, dan Masya Allah banyak hal yang berbeda di antara kami. Tapi bagaimana kemudian Kang Deki sabar membimbing saya, karena memang mau tidak mau tanggung jawab seorang suami itu adalah mendidik keluarga, istrinya dan anak-anaknya. Karena visi besar Kang Deki apakah Ayah? Masuk surga bersama-sama. Masuk surga bersama-sama. Jadi itu yang menjadi visi Kang Deki. Silakan Kang. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Karena suaranya bukan lemah lembut, memang suaranya begini powernya.
tidak sekencang teteh. Kalau teteh mah baterainya penuh terus. Saya mah nggak begitu suaranya. Ya, jadi mengenai perbedaan, saya awali dengan sebuah hadis yang sangat terkenal ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan di antara umatku adalah rahmat, kata Rasul begitu. Jadi memang sudah fitrahnya akan terjadi banyak perbedaan-perbedaan selama kita hidup di dunia ini. Apalagi dalam konteks rumah tangga, memang perbedaan itu tidak bisa dihindarkan. Bahkan sunatullahnya kita menikah saja sudah berbeda jenis kelaminnya. Ya, perbedaan mendasar itu akan diikuti oleh perbedaan-perbedaan yang lain. Maka ketika menikah sudah harus siap dengan segala perbedaan yang akan dihadapi. Masing-masing saya sama Teteh lahir dari keluarga yang berbeda. Dididik dari kecil dengan cara pendidikan keluarga yang berbeda. Lingkungan tempat bermain saya sama Teteh juga berbeda. Semua berbeda. Ketika ada dalam satu atap, perbedaan itu ya itulah gitu yang mewarnai kehidupan rumah tangga. Maka ketika ada 1, 2, 3 atau begitu banyak perbedaan, harusnya itu menjadi rahmat. Perbedaan antara saya dengan Teteh, antara suami dengan istri, perbedaannya bisa menjadi perbedaan yang baik atau juga perbedaan yang kurang baik. Nah, ketika perbedaannya yang baik, maka harus menjadi sebuah teladan, harus jadi contoh, diikuti oleh salah satu dan lainnya. Tapi ketika ada perbedaan yang kurang baik, itu harusnya menjadi sebuah ladang pahala bagi pasangan. Jangan dijadikan senjata untuk saling menyerang gitu. Karena perbedaan-perbedaan ini kalau tidak disikapi dengan bijaksana secara dewasa, pasti akan menjadi senjata. Misalnya contohnya begini, suaminya bangunnya sebelum sholat subuh, qiyamul lail, rajin. Nah, istrinya bangunnya itu setelah qomat subuh di masjid. Nah, kalau disikapinya dengan tidak dewasa, suaminya pasti kesel ngomong ke istrinya, "Mah, atuh gimana ini bangun teh kesiangan terus, jadi sholatnya kelewat, apalagi nanti pekerjaan banyak kalau anak-anak sudah bangun." Nah, sang istri nanti menimpali dengan emosi, udah mau bangun tidur ya, masih lulunggu atau orang Sunda gitu, masih belum full kesadarannya, udah dibentak gitu sama suami, kan akhirnya memulai hari dengan pertengkaran, dan itu sangat tidak enak. Tapi kalau bisa menyikapinya dengan dewasa dan bijaksana, suami akan menjadikan telat bangunnya istri itu sebagai ladang pahala untuk dia. Maka dia bangunkan dengan penuh kemesraan gitu, bangunkan istrinya dengan penuh kasih sayang, siram dengan air seember gitu ya, bukan ya, enggak ya, itu bukan kasih sayang kalau disiram dengan air ya, dikecup keningnya sambil dipeluk, ayo bangun, udah siang, mudah-mudahan besok bisa jadi lebih subuh lagi bangunnya, kan dengan penuh kesabaran, kan lebih baik begitu, mengawali hari dengan penuh kasih sayang, bukan mengawali hari dengan pertengkaran. Nah, banyaknya perbedaan yang menjadi pertengkaran itu, ini hanya masalah persepsi. Karena pertengkaran itu terjadi sebagian besar karena kedua-duanya merasa benar. Kalau sudah merasa benar, orang yang merasa benar itu sifatnya menghakimi jadinya. Kalau sudah merasa benar, menghakimi dan merasa yang lain itu salah. Nah, kalau dua-duanya merasa benar, akhirnya saling menghakimi, ya itulah terjadinya pertengkaran. Coba kalau orang yang merasa benar kan begitu ya. Sekarang dibalik, kalau orang yang merasa salah, tabiatnya gimana? Orang yang merasa salah itu biasanya ya mengalah, menerima apapun gitu, terus mendengarkan dan meminta maaf. Nah, coba kalau dua-duanya merasa bersalah, kan lebih enak jadinya. Bukan merasa bersalah dalam artian harus merendah ya, tapi ketika mindset dalam dirinya, oh mungkin saya nih yang salah kalau begini gitu. Bukannya bilang, oh saya mah benar, istri saya salah, atau saya benar, suami saya salah gitu. Nah, kalau dibalik, pertanyakan pada diri sendiri, oh dia begitu sama saya, mungkin saya ini yang salah. Lalu saya cari-cari apa nih kesalahannya, nggak ketemu juga ya, nggak sadar salahnya apa. Tapi mungkin dia menganggap saya salah.
Oke lah kalau gitu mah saya minta maaf gitu. Saya yang baik-baik aja sama dia. Nah, kalau dua-duanya merasa begitu kan lebih baik sebetulnya. Menghindari pertengkaran, menghindari kekacauan dalam rumah gitu. Kalau dulu saya sering dibilang sama teteh itu lambat gitu. Lambat banget kalau kerja. Lambat gitu. Ayah teh kenapa lambat gitu? Kenapa lambat? Harusnya cepat gitu. Saya tidak menimpali dan tidak membalas itu karena saya yakin saya mah nggak lambat sebenarnya gitu. Lalu saya bilang sama teteh, ya kenapa ayah teh lambat gitu? Saya bilang saya dicap lambat karena bunda yang terlalu cepat. Jadi saya jadinya jadi lambat gitu. Coba ibu-ibu bayangkan ya begini. Ibu-ibu janji sama teman ke suatu tempat, janjian jam 2 siang. Lalu ibu-ibu datang 2:30 dan temannya marah. Kenapa kamu telat gitu? Nah kan ibu-ibu bisa menimpalinya, saya telat karena kamu kan yang datang duluan gitu. Jadi saya jadi telat. Coba kalau saya yang datang 2:30 duluan, kan saya nggak telat gitu. Nah jadi ini masalah persepsi gitu. Akhirnya diskusilah saya sama teteh. Ya gimana caranya? Ya kita sama-sama. Bunda turunkan kecepatannya, saya naikin kecepatannya sehingga ketemu di tengah. Kalau udah sinkron, bagus gitu. Kalau masing-masingnya saya harus ngikutin kecepatan teteh mah nggak sanggup gitu. Udah kecepatannya seperti pesawat tempur gitu yang melesat, susah ngejarnya. Tapi kalau teteh melambat seperti saya pun nggak akan bisa, pasti stres gitu. Ya, harus ketemu berarti di tengah-tengahnya. Dan suami istri itu kan harusnya saling melengkapi ya, semua paham lah. Suami istri itu saling melengkapi gitu, saling menjaga, saling menutupi kalau ada kekurangan gitu. Nah, yang terjadi kalau banyak perbedaan menjadi sebuah pertengkaran itu karena tadi, karena salah satu atau keduanya saling merasa benar gitu. Dan biasanya ya entah kenapa katanya kalau perempuan atau wanita itu daya ingatnya sangat kuat. Jadi suka mengungkit-ungkit kesalahan suami masa lalu. Udah selesai masalah ini, hidup seperti biasa. Nanti kalau ketemu masalah baru, ketika katakanlah bertengkar, diomongin lagi itu yang lama gitu. Pak, apakah papa ingat 5 tahun yang lalu? Tuh bu, 5 tahun yang lalu mah tuh emangnya pemilu gitu 5 tahun diungkit-ungkit gitu. Udah move on aja gitu. Apa yang terjadi, jadikan sebagai perbedaan itu sebagai rahmat. Jadi kalau ketemu lagi dengan perbedaan, ingat saja, oh ini mungkin sayanya nih, balikin dulu ke diri sendiri. Jangan merasa apa yang dilakukan oleh pasangan kita itu harus sama dengan kita, nggak bisa. Kenapa saya? Padahal sadak kelar. Ya. Ya, perbedaan lupa lagi. Ya, perbedaan yang terjadi itu harusnya menjadi ladang pahala satu sama lain. Jadi dari mulai gaya bicara, dari pemahaman tentang edukasi di keluarga, termasuk juga bagaimana cara mengelola atau manajemen rumah tangga pasti beda. Teteh itu senangnya beres-beres sampai rapi gitu. Nah, ada beberapa hal sering terjadi malahan. Menurut saya, barang-barang yang sudah ditata di rumah ini nggak masalah, cukuplah segitu. Tapi menurut teteh mah enggak, ini berantakan gitu. Nah. Iya sok sayang. Ayo tuh, enggak. Atau pada di dia Sarang ayah. Ya. Ya. Maaf ya, intermezzo ya. Oke. Jadi jangan cari-cari alasan untuk mendapatkan pemicu pertengkaran. Kalau ada perbedaan ya wajar lah, namanya juga. Yang tadi beres-beres, menurut saya. Ya menurut saya mah itu teh penataan barang tuh udah bagus gitu, nggak masalah, nggak berantakan. Tapi menurut teteh mah berantakan gitu. Dan beberesnya sambil ngomel-ngomel, sambil menggerutu gitu. Nah itu kan kalau saya dalam hati ada cek saya mantu naon gitu. Kenapa harus menggerutu? Kalau mau beres-beres ya beres-beres aja gitu. Tapi saya marah-marahnya dalam hati aja saya mah. Nggak keluar dari mulut dan lidah. Karena bahaya kalau keluar dari mulut jadi pemicu. Berarti barang yang tadinya menurut saya sudah bagus malah jadi berantakan beneran karena diacak-acak gitu karena marah. Selalu bisa menjaga lisan.
Ketika kata-kata sudah dikeluarkan, kalimat sudah diucapkan, tidak akan bisa ditarik lagi. Bayangkan kalau kata-kata dan kalimat yang dikeluarkan itu menyakiti hati pasangan. Bagaimana tuh cara kita mengobatinya? Dan yang menggenggam hati mah hanya Allah. Yang punya hati mah Allah, kita nggak bisa gitu. Jadi kalau ada pasangan yang sakit hati oleh pasangannya, tidak akan bisa diobati sakitnya. Kalau memaafkan pasti bisa, tapi melupakan tidak mungkin bisa. Seperti piring pecah, kalau dilem memang jadi piring lagi, tapi retakannya itu tetap akan terlihat. Makanya lebih baik berhati-hati. Waro, kata Rasul begitu, hati-hati. Hati-hati kalau mau bicara dengan pasangan gitu. Bahkan saya orangnya tukang banyol ya, suka bercanda. Ketika candaan saya dilontarkan pada saat yang tidak tepat pun, itu membuat teteh tersinggung. Padahal sebetulnya teteh tahu saya tukang bercanda. Tapi kalau waktunya tidak tepat, itu juga bisa jadi masalah. Jadi memang harus lebih banyak lebih banyak toleransinya, lebih banyak empatinya ke pasangan itu begitu. Kalau saya ngomong begini, kira-kira bagus nggak ya? Atau dibalikin. Kalau istri saya ngomong ke saya begini, saya enak nggak ya? Nggak enak, jangan kalau begitu. Ya, tadi kan ayah bilang kalau misalnya orang yang dia itu bersalah, biasanya itu mengalah, kemudian dia mau mendengarkan. Tapi ini sudah terlanjur nih ya, sebuah keluarga yang dia tahu bahwa dia salah, tapi kemudian yang terjadi adalah tetap aja dia tidak mau mengakui kesalahannya, malah ribut dengan pasangannya, malah melakukan KDRT. Kalau sudah seperti itu gimana ya, merajut kembali pernikahan yang sudah satu sama lain itu sudah saling menyakiti? Ya kalau udah sampai pada KDRT mah kayaknya nggak bisa diselamatkan ya, karena misalkan suami kasar kepada istrinya sampai main fisik gitu ya, kalau menurut saya mah sih udah nggak bagus ya, nggak bener kayak begitu, karena terancam jiwanya, terancam fisiknya, terancam mentalnya sang istri. Nah perempuan juga jangan mau ya kalau begitu ya, kalau misalkan mendapat perlakuan yang kasar dari suami, karena perempuan itu harusnya menjadi karena yang makhluk yang lembut itu harusnya disayang, dilembutin lagi gitu. Karena kalau buat saya pribadi, dua hal yang tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga: satu KDRT, dua perselingkuhan. Selain itu bisa dimaafkan. Kalau dua yang itu maaf aja gitu, nggak boleh kalau itu mah, karena sekali dilakukan pasti akan berulang. KDRT yang terjadi itu berawal dari sekali, karena tidak ada penindakan yang tegas, tidak ada keputusan yang tegas, akhirnya berulang. Begitupun kita dengar cerita-cerita orang tentang perselingkuhan dalam rumah tangga. Ya, ada suaminya gitu ya, yang awalnya hanya chatting-chatting gitu. Bahkan istri juga sering terjadi, kita lihat cerita di medsos. Awalnya kenal di medsos, chatting-chatting, nanya-nanya apa gitu, lama-lama ngobrol. Sudah ngobrol jadi nyaman, udah gitu ngobrolnya jadi lebih intens, bahkan sampai ketemu di dunia nyata, ya udah lasut kalau begitu mah gitu. Jangan buka celah untuk terjadi KDRT atau terjadi perselingkuhan. Jadi kalau udah masalah tidak merasa bersalah, kalau sudah terzolimi apa boleh buat gitu. Karena begini ya, bagi orang beriman pernikahan adalah berkah dan kenikmatan. Tapi bagi orang beriman juga perceraian juga berkah. Makanya Islam tidak melarang perceraian, hanya unsur-unsur syar'inya harus terpenuhi. Kalau bercerai itu tidak apa-apa. Kalau misalkan sudah tidak bisa dilanjutkan karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu, sering dipukulin gitu, dimarahin di depan anak. KDRT bukan hanya tentang pemukulan secara fisik, secara verbal juga bisa jadi ya. Suami atau istri atau pasangan satu sama lain saling mencaci maki gitu, melontarkan kata-kata yang menyakiti. Kenapa harus bergelut dengan rumah tangga dalam kehidupan yang selalu tersakiti setiap hari? Kalau kebahagiaan bisa didapat dengan cara yang lain kan boleh saja gitu. Terus ya oke lah,
tidak ada unsur KDRT, tidak ada unsur perselingkuhan, tapi ingin memperbaiki dari awal dengan komunikasi dengan suami. Dan mungkin sekarang ada yang udah usianya 10 tahun pernikahan, 11 tahun pernikahan, dan 11 tahun itu bukan persoalan yang mudah gitu kan. Komunikasi tidak seperti ayah dan bunda gitu ya. Tapi ingin memulai lagi deh dari awal, itu gimana stepnya? Berbanyak waktu bersama gitu. Banyakin waktu bersamanya, lebih intens lagi gitu. Kalau komunikasinya bermasalah, pasangan suami istri itu komunikasi bukan hanya masalah verbal ya, bahkan sentuhan pun bisa membuat suasana dan komunikasi yang bagus gitu. Bagaimana cara memegang tangan, memeluknya gitu, menciumnya gitu, mengecupnya di pagi hari, kan sentuhan saja tanpa perlu kalimat yang diucapkan. Ketika dipeluk pagi kan sudah menenteramkan gitu. Jadi kalau mau memperbaiki suami, awali dengan perbanyak dulu waktu bersamanya. Gitu. Jangan ingin memperbaiki memperbaiki hubungan dan komunikasi, tapi tidak mengalokasikan waktu-waktu lebih banyak bersama pasangan. Ya susah. Nah kalau udah banyak bareng, udah kemana-mana, rasanya kalau menurut saya otomatis obrolan itu akan ada dengan sendirinya. Perbincangan, komunikasi itu akan terjadi dengan sendirinya dengan mengalokasikan waktu lebih banyak bersama-sama. Entah itu sekedar sarapan bareng, dilanjutkan ngobrol, atau beberes ya, kalau yang suka beberes bareng gitu, bareng aja kemana-mana gitu. Kan nggak ada salahnya suami istri bareng kemana-mana 24 jam bebarengan. Istri suami mau kerja ke kantor karena harus bersama-sama, jangan ikut ibu mah, nanti kalau ke kantor mah jangan diikutin gitu. Nanti ngeragokan, kalau ke kantor nanti malah ngeganggu gitu. Mau ke kantor ya ke kantor, nanti pulang kerja sampai malam sampai apa, dampingi terus gitu. Nanti kalau waktunya libur bareng lagi gitu. Jadi perbanyak waktu bersama dulu. Oke, bagaimana dengan kondisi misalnya memperbanyak waktu dengan suami, sedangkan si istri ini kan ini rata-rata yang lihat itu adalah pebisnis online gitu kan. Nah itu ngatur waktunya gimana dong? Atau memang tetap di awal itu ada satu kesepakatan, ya nanti aku bakalan lebih banyak dengan ayah di waktu jam segini ya, tapi jam segini aku mau ngerjain bisnis, boleh nggak ya? Kayak hal-hal kayak gitu boleh nggak dilakukan? Tentukan prioritas. Tadi katanya komunikasi jadi masalah, mau diperbaiki. Nah, yang mana prioritasnya? Mau memperbaiki komunikasi dulu atau mau benerin bisnis dulu? Mana yang lebih penting? Ketika sudah menentukan prioritas, saya mau memperbaiki komunikasi dulu dengan suami, maka bisnis jadi nomor 2. Jadi ketika ada suami, ke suami aja dulu, bisnis mah nanti aja belakangan. Gitu. Tapi kalau udah memprioritaskan bisnis, ya wayahna apa ya, wayahna teh? Wayahna apa bahasa Indonesianya wayahna? Ya kalau sudah memprioritaskan bisnis ya pasti dikorbankan. Nanti suaminya, ada suami pun ya nanti aja lah, biarin ini bisnis dulu gitu. Nah kalau mau prioritas sudah diprioritaskannya memperbaiki suami, memperbaiki komunikasi dengan suami, memperbaiki hubungan dengan suami, maka bisnis akan jadi nomor 2. Nanti aja bisnis mah gitu. Oke, ya. Mungkin di sini ada yang mau tanya juga ya, teman-teman yang di fanpage, alhamdulillah ada 85 yang nonton. Saya senang banget ya, dan tunggu ya setiap pagi, insya Allah saya akan hadir di Breakfast for Your Heart dengan berbagai tema gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman setiap jam 6:30 sudah standby juga di fanpage. Nah silakan teman-teman yang mau nanya, ini kayaknya udah gregetan nih pengen tanya, mangga silakan Yulia. Silakan dibuka mic-nya. Sudah ada 2 narasumber yang begitu menginspirasi. Mangga ibu-ibu. Oke, intinya sih teman-teman, saya dengan Kang Deki itu berbeda banget gitu ya. Apapun kami itu berbeda gitu kan. Tetapi kami sangat menikmati perbedaan ini sebagai pelengkap keluarga kami. Cara kami mendidik anak itu berbeda, tetapi kami punya visi yang sama. Jadi visi itu yang kemudian membuat kami itu menikmati perbedaan ini. Cara saya bicara saja berbeda ya, secara kasat mata
kita sudah berbeda gitu. Tetapi saya dan Kang Deki tidak pernah mempermasalahkan perbedaan itu. Kalau terlalu berbeda, biasanya pun kami selalu diskusikan. Apakah misalnya saya ngomongnya terlalu ngegas gitu kan, atau misalnya saya beres-beresnya ngilangin barang gitu kan. Ini beberapa kali nih, karena saya suka beres-beres, standar beres saya dan standar beresnya Kang Deki juga suka beda. Akhirnya yang terjadi adalah saya beresin barang-barang Kang Deki hilang. Tapi Kang Deki nggak pernah marah karena beliau begitu menjaga hati saya. Kata Kang Deki, ya kalau barang-barang saya bisa beli di Tokopedia, tapi kalau hati bunda yang terluka saya cari obatnya di mana gitu. Jadi bagaimana sih cara Kang Deki itu merawat saya, membina saya, mendidik saya, itu yang ingin saya share kepada keluarga Indonesia yang lainnya, bahwa tidak ada istri yang sempurna, percayalah. Ya, tidak ada istri yang sempurna dan tidak ada juga suami yang sempurna. Tetapi bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing itu kemudian menjadi puzzle dalam satu keluarga kita. Jadi dilengkapi. Tahu kan, bentuk puzzle itu tidak ada yang sama. Tetapi ketika disatukan gitu ya, Masya Allah ya, itu ternyata mampu untuk membuat satu gambar yang indah, satu gambar yang lucu. Nah, itulah keluarga, puzzle. Suami, istri jelas beda. Lalu kemudian anak-anak kita pun ternyata memiliki karakter yang juga berbeda. Nah, mudah-mudahan itulah puzzle keluarga Indonesia. Walaupun berbeda, tapi kita punya satu visi yang sama. Kita ingin ke surga bersama-sama. Lalu kemudian kita bentuk puzzle dengan perbedaan itu menjadi sebuah gambar yang sempurna. Itu barangkali dari saya, teman-teman. Kalau tidak ada yang tanya, nggak ada yang tanya ya? Kalau host boleh nanya nggak? Oh, boleh host boleh nanya. Mangga. Oke, ini bawahi. Atau Miss Nungki dulu yang mau nanya duluan? Ayo. Silakan. Kadang kan di rumah tangga ada yang suami istri diam-diaman sampai berbulan-bulan. Cara mengatasi seperti itu gimana, Teteh? Berbulan-bulan, ampun deh. Kok bisa? Seperti itu, Teteh. Ya, Ada. Oh, luar biasa. Diam berbulan-bulan kok bisa, harusnya masuk rekor muri itu. Diam berbulan-bulan, diam, gimana ya, saya sampai nggak bisa ngebayangin ya itu, diam berbulan-bulan. Aduh, bahaya ya. Jadi kalau sampai diam berbulan-bulan pasti ada penyebabnya itu. Nah, penyebabnya ini yang harus didiskusikan, diomongin secara benar-benar gitu. Kalau sampai diamnya berbulan-bulan berarti penyebabnya juga bukan yang biasa itu. Jadi apa gitu yang sebetulnya dirasakan oleh keduanya, kok sampai dua-duanya bisa diam gitu. Hebat kalau menurut saya mah itu, bisa berbulan-bulan diam gitu. Jagoan itu, harus diundang sama Deddy Kobuzier itu ke podcast. Ya, nggak boleh begitu. Mendiamkan, nggak ada alasan. Nanti bagaimana berarti, apakah sang istri rela kehilangan pahala selama berbulan-bulan karena tidak melayani suami? Aduh, sayang banget. Kehilangan jalan masuk surga dari suami selama 3 bulan. Suami pun sama gitu, kehilangan pahala untuk menyenangkan istri selama berbulan-bulan. Aduh, sayang banget itu mah. Penyebabnya dulu yang harus benar-benar itu mah. Penyebabnya apa sampai diam berbulan-bulan? Mungkin ya. Awalnya mah penyebabnya mah nggak seberapa. Tapi karena diam sehari 2 hari, keenakan gitu. Bukan keenakan, kebablasan lah, kebablasan. Udahlah, gitu ya. Apalagi kalau sudah ada gengsi ya. Iya. Mau nanya duluan, gengsi banget gitu. Thanksin mau nanya duluan. Saya nunggu dia nanya duluan gitu. Kata suaminya. Lalu kata istrinya, saya kan perempuan, atau harus suami yang duluan. Akhirnya dua-duanya hanya menggerutu dalam hati masing-masing gitu. Ya minimal kalau diam-diaman berkirim surat atau Bu. Istrinya nulis surat, simpen di meja untuk papa gitu. Nah, nanti suaminya baca, balas lah. Nah, simpen lagi di atas dekat kompor buat mama gitu kan. Minimal ada komunikasi dulu lah. Apa gitu. Misalkan sekarang pada pegang handphone, nge-WhatsApp gitu, mau ngomong apa ya, ikutin aja anak milenial sekarang. Ibu ngirim di WhatsAppnya huruf P aja besar, P gitu. Nanti suaminya ngebales lagi, bingung, apa ini ngebalesnya huruf P doang gitu ya.
Nah minimal dibuka dulu, salah satu harus ada yang mengalah. Tidak boleh ya, dosa itu. Oke, itu jawabannya ya. Ini ada pertanyaan dari fanpage. Assalamualaikum Bun, kalau suami di dalam rumah romantis, tapi kalau di luar kayaknya cuek, gimana tuh Bun? Jaim biasanya. Jaim. Nah, kalau di rumah romantis, di luar tidak, biasanya karena jaim. Padahal romantisnya itu di luar itu kan tidak perlu menimbulkan tidak perlu terlihat vulgar ya. Nah mungkin standar romantisnya Ibu Marina dengan suami yang berbeda bisa jadi. Kalau suami cuma megang tangan begini, kata suami mah saya sudah romantis. Tapi kalau kata Ibu Marina, saya kan kalau jalan maunya dipeluk begini. Nah itu kan udah beda juga tuh. Nah coba sampaikan, kalau Ibu Marina tuh di luar itu mau romantisnya kayak gimana? Apakah didekap begini sama dua tangan gitu? Jalannya biar kelihatan sama orang? Enggak juga ya. Nah, coba komunikasikan, tanya ya, Pak, kalau jalan gitu. Kalau suaminya masih tetap nggak bisa, kan ibu aja nanti yang bisa memberi contoh romantisnya. Misalnya kalau jalan tuh nggak pernah pegangan tangan. Nah kalau jalan, ibu pegang tangan suaminya, jangan dilepas. Nanti suaminya bisa belok kemana aja. Kalau saya lagi jalan, pegang teteh kemana-mana, bisa mampir ke tukang bakso, bisa mampir ke mana gitu. Jangan jajan, ayo jalan. Pegang terus kemana-mana. Begitu ya. Gitu ya Ibu Marina. Oke, ada yang mau nanya lagi? Mangga hostnya silakan. Ini kayaknya Miss Dana banyak teh. Pasti belakangan. Oke, mangga silakan. Teteh? Ya. Iya. Kalau misalnya kita mau membangun ya tadi ya kayak kedekatan dengan suami misalnya lebih romantis gitu. Kalau misalnya suami kan kadang kan kalau kerja pulangnya malam teh. Terus pulang juga udah capek. Terus kerja itu Senin sampai Sabtu. Jadi hanya bisa Minggu pun kan pasti sama anak-anak juga. Nah, itu gimana teh kita bisa komunikasi dengan suami dengan waktunya yang terbatas. Biasanya sih saya kadang kalau masih kerja gitu saya lebih sering telepon, anak-anak juga telepon. Nah, seperti itu. Terus kira-kira untuk lebih bisa komunikasi dengan intens itu seperti apa teteh? Terima kasih. Ya kalau saya sih Kang Deki itu sama ya. Kang Deki itu sekarang jarang di rumah karena dia juga sekarang punya workshop sendiri ya. Sekarang sudah punya satu produk yang terbaru malah ya, apa tuh ya? Kaligrafi, dan baru sekali posting udah banyak yang pesan, dan itu biasanya saya langsung bilang pasti ayah ini jarang di rumah karena dia pasti di workshopnya gitu. Itu biasanya ya saya suka manggil gitu kan, ya pulanglah makan siangnya di sini, diusahakan makan siang itu selalu barengan sama kita. Kemudian yang kedua adalah yaitu WhatsApp. Kadang-kadang ya saya kalau WhatsApp Kang Deki itu suka lucu aja gitu ya, menikangen gitu. Terus udah gitu dibaca loh sama Amar, bunda lagi kangen gitu. Karena kan Amar itu kalau daring itu pakai handphone Kang Deki, memang sengaja anak-anak kami itu nggak punya handphone ya. Jadi dan saya itu biarkan loh kayak begitu, anak-anak itu tahu percakapan ibu dan bapaknya itu seperti apa. Dan kalau jadi kata-kata cinta, kadang-kadang juga kayak kita misalnya pakai video kadang-kadang gitu, itu ya itu juga membangun bonding. Saya jadi ada cerita nih ya, salah satu ibu wanita karir ya, jadi beliau itu adalah wanita karir, pergi subuh pulangnya itu malam, tapi berhasil mendidik anak-anaknya, 3 anak menjadi anak-anak yang soleh, kemudian juga prestatif. Caranya ternyata adalah dengan menulis. Jadi pagi-pagi itu di meja makan sudah anaknya mau makan, sudah disediakan tulisan ibunya, nak makan yang banyak ya, makan yang banyak nanti di sekolah biar konsentrasinya full. Begitu anaknya nyampe di sekolah udah ada lagi surat, ya selamat belajar sayang. Itu bertahun-tahun seperti itu, dan ternyata bonding anak dan ibu itu tidak hilang. Jadi siapa bilang bahwa kualitas komunikasi itu hanya ketika kita bertemu fisik? Tidak ya. Jadi sekarang ini sudah ada teknologi dan bisa digunakan seperti yang saya sampaikan ya. Saya tuh nggak pernah malu cuman bilang ayah aku kangen, terus kasih icon cium gitu ya, terus kemudian atau kasih icon love gitu yang banyak.
Padahal sejujurnya ya telegram saya juga dibaca sama sekretaris saya. Jadi kayak mereka ngikik aja gitu ya kalau saya udah kayak begitu ya. Sudah kayak lebay anak generasi Z gitu ya. Ya memang begitu bahasa yang saya sampaikan kepada Kang Deki. Saya tuh nggak pernah gengsi atau malu untuk mengatakan saya lagi kangen atau saya lagi sedih atau lagi, itu semua saya ceritakan ke Kang Deki. Tidak perlu harus ketemu fisik. Ya, obrolan kami yang paling berkualitas itu menjelang tidur ya. Menjelang tidur itu biasanya kami ngobrol, kemudian juga kenapa sekarang Aisyah itu hafalan surat-surat pendeknya juga lumayan banyak, karena biasanya setelah kita ngobrol langsung saya bilang, ini tanda-tanda saya mau tidur. Ayah hafalan, langsung Kang Deki itu baca surat-surat pendek dan Aisyah langsung tidur. Gitu. Jadi Aisyah pun somehow mendengarkan percakapan kami. Ya, itu biasanya ngobrol kita itu dari selesai Isya ya sampai jam 8-an lah, setengah jam kita ngobrol sampai Kang Deki bacain surat pendek. Setelah itu ya kita tidur. Jadi berarti kalau secara fisik barengan itu sebenarnya bisa dihitung jam sih ya. Karena ayah juga punya kantor, aku juga punya kantor sendiri gitu. Jadi dua-duanya juga sibuk ya. Ya udah kita optimalkan saja yang ada. Ya, dan jarang banget saya tuh bertanya hal yang berulang-ulang. Ayah udah makan gitu. Hanya itu aja itu jarang. Ya, kadang ada suami yang bosen, istrinya cuma nanya, ayah udah makan gitu. Padahal ya itu mah tuh ya ada urusan perut mah ya, semua juga tahu. Bisa aja siang-siang itu cuma ngomong, ayah aku cinta kamu. Padahal itu jamnya makan siang. Jawabannya apa? Aku pulang gitu kan. Kayak gitu. Jadi bahasa komunikasi itu benar-benar bagus banget untuk bonding kita dengan suami. Itu. Oke, jadi semuanya kayak yang bertanya, silahkan buka mic-nya yang mau bertanya. Miss Dara jadi bertanya atau iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak ya? Soalnya lagi di jalan nih. Kedengeran. Kedengeran. Ini teh mengenai tadi ya soal romantis di luar rumah gitu ya. Kayak anak-anak generasi sekarang itu kayak pegangan tangan gitu ya. Ini kebetulan kan kita satu kantor, satu tempat kerjaan, jadi hampir tiap hari gitu barengan terus gitu kan. Pagi berangkat bareng, terus pulang berangkat bareng, itu kadang kangen gitu ya kalau pagi-pagi itu berangkat pegangan tangan, habis naruh motor di parkiran menuju ke kantor pegangan tangan, sama dia malah dilepas gitu. Kata dia masih pagi malu, kata dia gitu. Iya. Itu terus juga kan teman-teman juga ada yang lihat gini, kok kalian suami istri kayak nggak suami istri sih gitu, ketemu jadi kayak biasa aja gitu teh gitu. Kayak bahkan kalau tamu rekanan datang ke kantor tuh nggak tahu kalau kita tuh satu suami istri gitu teh. Iya. Nah itu gimana ngatasinnya, maksudnya pengen gitu kayak anak-anak generasi sekarang gitu kan, minimal pegangan tangan gitu kalau jalan gitu. Iya, tapi kan itu udah jelas ya jawabannya adalah malu gitu kan, dan juga mungkin belum biasa. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya lagi pegang tangan gini terus kata suaminya, ih malu nggak apa-apa tuh lah, ada kita mah syah gitu ya, dibandingkan sama generasi Z yang belum syah, kita mah syah gitu kan. Nanti dia terbiasa juga kalau kayak begitu. Jadi standar romantis itu kan sebetulnya ya nggak vulgar juga kalau hanya pegangan tangan, masa sih gitu ya, itu vulgar enggak gitu, apalagi kita sudah resmi gitu kan. Jadi pembiasaan sebetulnya ya kalau nggak biasa ya malu gitu kan. Kalau sudah biasa, selain di kantor pegangan tangan, kalau selain di kantor pegangan tangan nggak? Oh lagi di jalan sih. Kalau selain di kantor tetap romantis tapi kan suaminya. Kalau di rumah teh. Iya, jadi minimal lebih ke pembiasaan kalau di luar rumah. Gak apa-apa Mbak Dara, kalaupun misalnya pengen punya standar romantis sebagai suami istri di luar rumah, tinggal kasih infonya aja ke suaminya. Ya, semuanya harus dikomunikasikan, bener ya? Oke, itu saja barangkali dari Teteh ya. Hostnya mau nanya. Ya hostnya dulu ya terakhir. Karena kita sudah mau masuk ke daring juga ya anak-anak. Silakan.
kita langsung ke yang presentasi aja Teh. Oh, oke, kalau Tadi begitu. Iya. Oke, kalau Jadi gitu presentasi hari ini. silakan untuk yang presentasi Kang Deki undur diri ya, dan silakan terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.